Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Ridwansyah dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan nomor NIM 18051204056. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yaitu manajemen bandwidth dengan dosen penampu yaitu Pak Agus Priyanto. Kali ini kita diperintahkan untuk membuat video praktikum tentang manajemen bandwidth dengan menggunakan router OS Mikrotik dan PC Windows XP serta Windows 7 di atas JNS 3. Oke, kita masuk aja ke praktikumnya. Nah, di sini sudah ada ini ya, praktikum atau lembar PDF-nya. Jadi tujuan untuk praktikum kali ini adalah yang pertama mengetahui macam-macam queue di Mikrotik, yang kedua adalah mengimplementasikan simple queue di Mikrotik. Kita masuk ke percobaan. Yang pertama di skenario, kita buat seperti ini dengan server ini yaitu Windows 7 ya. Windows 7 kita jadikan sebagai server. Bisa dirubah aja simbolnya, cari di dirubah aja, klik kanan terus cari change symbol. Terus setelah itu kita bikin 3 komputer di sini yaitu ADM atau administrator, finance sama manager. Di sini sebuah perusahaan memiliki 3 PC yaitu ADM, finance, dan manager. Agar bandwidth tidak dimonopoli oleh user tertentu, maka perusahaan tersebut membuat pengaturan bandwidth pada router mereka dengan skenario semua user mendapatkan bandwidth 128 per 128 kbps, kecuali untuk manager mendapatkan bandwidth 512 per 512 kbps. Ya, di sini kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama adalah buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan JNS 3 dengan ketentuan server menggunakan OS Windows XP atau Windows 7 atau Windows 10 bisa disesuaikan dan sudah terpasang web server SAMPP. Klien menggunakan Windows XP, klien dan server berbeda network. Klien dapat mengakses server melalui router. Oke, jadi kita buat ini dulu ya. Untuk tiap PC kita atur LAN-nya. Masuk ke sini. Dari ini biar lebih enak kita ya. Agak berat ya. Kalau pakai Windows 7 emang lumayan berat. Properties. Saya itu masuk ke ini. Nah, di sini sudah saya atur yaitu 172.30.30.2 dengan gateway-nya yaitu ini. Titik 1. Ya. Lalu setelah itu kita masuk ke yang ADM. Kita cek IP-nya. IP-nya kita cek di sini network connection. Nah, di sini kita bisa lihat IP-nya sudah 12 dengan gateway-nya 11. Oke. So, kita cek ini aja ya. Baru IP-nya cepat. IP config. Di sini sudah 13. Setelah itu yang manager kita cek lewat sini. IP config sudah 14 dengan gateway-nya 11. Ya. Setelah itu kita masuk ke ADM terlebih dahulu untuk cek di sini. Ini IP. Kita masuk address. Nah, kita masukkan gateway dari masing-masing Ethernet ya. Untuk Ethernet 1 kita pakai yang 7172.30.30.1/24. Lalu untuk yang Ethernet 2 yang mengarah ke komputer-komputer ini menggunakan 192.168.1.1/24. Oke, sudah ya. Kita tutup. Setelah itu kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada buat folder download di root web server dan isi dengan sebuah file minimal 50 MB. Nah, di sini kan kita diperintahkan untuk sudah terpasang web server ya. Sudah terpasang web server. Ini Windows 7. Ini sebenarnya kita bisa pakai sharing folder untuk yang apa ya? Kalau misal kita mau download di sini kan agak susah, agak lama juga karena jaringan kita harus berbagi. Nah, caranya adalah kita bisa masuk ke sini. VirtualBox-nya, kita masuk ke Windows 7-nya, kita masukkan setting. Nah, ini ada share folder. Ini kita tinggal masukin aja program folder yang mau kita sharing dari PC utama kita ke ini VirtualBox Windows 7-nya. Cuman di sini nggak tahu kenapa Windows 7-nya nggak bisa.
bisa menampilkan. Nah, di sini padahal sudah saya bagi 2 folder, bahkan di sini nggak tampil sama sekali. Makanya itu saya juga akhirnya cara satu-satunya adalah saya pakai internet, kita sambungkan internet di sini. Nah, itu caranya pakai Machine, Steam, Netbox. Nah, jadi drivernya ini kita ganti NAT, ya. Ganti NAT, terus habis itu kita harus sudah tersambung WiFi ini. Dan nanti kita bisa gunakan internet di sini juga. Oke, jadi mungkin aja dari sini saya sudah punya ini, mana ya? Di download. Nah, di sini saya sudah ada SAMPP. Installnya kita sudah masuk ke program file ini. Nah, SAMPP. Berapa ini? Ini SAMPP-nya. Oke. Kita masuk ke ini lagi. Setelah itu kita diperintahkan untuk membuat folder download di root web server. Oke, kita masuk ke mana? Docs ini. Ke mana? Docs download. Docs download. Oh, buat folder. Oke, kita buat folder dulu. Ini folder download. Oke, sudah. Kita masuk. Setelah itu kita bikin sebuah folder dengan sebuah file minimal 50 MB. Gimana? Data. Buat folder download di root web server dan isi dengan sebuah file minimal 50 MB. Dengan sebuah file. File apa ya? Kita misalnya. Yang minimal 50 MB. Apa ya? Kurang cetak mungkin. Ini kita bisa bikinkan ya. Biar ya nggak tahu. Karena bentar. Ini sih. Nah, sini. Jadi, nah kita isi sini aja biar ada isinya. Bisa. Nah. Setelah itu buat queue di mikrotik. Oke, kita bikin mikrotik dipakai ini aja, ADN. Queue list. Nah, ini queue. Kita buat seperti yang ada di contoh, yaitu yang pertama key manager. Lalu ini kita isi 192.168.1.4. download ininya kita kasih 512 juga 512. Limited 00 kita apply. Setelah itu kita bikin lagi yaitu all. Nah, itu ini kita ganti sebagai 0/24. Terus ini kita ganti sebagai 128. Ini juga kita ganti 128. Sudah ya. Setelah itu kita klik OK. Ya. Bentar. Oh, sama. Kita apply dulu di manager 192.168.1.4. Ini 512, ini juga 512. Kita apply, kita klik OK. Setelah itu kita bikin lagi untuk key all. Terus ininya kita pakai 192.168.1.0/24. Kita ganti 128, ini juga 128. Ya, sama ya. Apply OK. Setelah itu coba download masing-masing di masing-masing PC dengan mengakses web server ini, lalu amati kecepatan download masing-masing PC tersebut. Oke, kita coba
kita tutup dulu, kita masuk ke Mozilla. Oh ya, sebelumnya kita ini dulu ya, aktifkan Windows 7 nya dulu. Windowsnya, maksudnya ini ya, sampai nya. Ini kita aktifkan yang apa sih? Nah, start. Oke, ini ya, 3 ini ya, aktifkan. Kita ini sih, finish program. Ini sudah running semua. Setelah itu kita akan coba untuk mengakses nih. Bentar. Sebenarnya kita coba ping dulu ya. Kalau emang nggak bisa ping berarti ada kesalahan. Ping 172 titik 30.30.2. Oh, nggak bisa. Oke, berarti ini tersambung ke server ya. Kalau ini bisa berarti tersambung ke server. Setelah itu kita akan coba yang lainnya. Nah, finance. Kita coba ping 172.30.2. Oke, finance juga bisa. Setelah itu kita coba yang terakhir yaitu manager ping 172.16.30.2. Ya, bisa juga. Setelah itu kita akan coba masuk ke web ini. Kita copy kita masing-masing PC. ADM terlebih dahulu, kita masuk ke Mozilla, kopikan. Nah, kita masuk Microsoft download. Oh, paham. Bentar. Oh, ini kenapa kita pakai itu? Jadi kita mungkin bikin folder apa ya? Kalau cuma 1 MB mungkin cepat banget ya. Bentar, saya nggak punya file yang lebih dari 50 soalnya. Apa ya, file yang skillnya lebih dari 50 MB. Nah, kita coba ini, kita gini ya. Mana ya? Coba ini aja. Ini minimal nggak apa-apa sih, kita coba aja dulu. Nah, itu deh. Masuk dulu. Masuk dulu sini, kita kopikan. Setelah itu kita coba download di ADM terlebih dahulu. Ini kita refresh mungkin. Nah, kita bisa coba download. Kita coba di manager juga ya, biar kita tahu perbedaannya. Bentar. Karena yang membedakan kan manager sama yang lainnya. Oke, kita akan coba download juga. Sini kita akan coba save file. Kita akan coba perhatikan kecepatan downloadnya untuk ADM. Ini 790, 810. Show. 1,3. 12,6 KB per second. Ini 56 kilobyte per second. Jadi ini kecepatannya jauh
banget ya. Karena memang perbandingannya 512 sama 128. Kalau mungkin sama 256 mungkin agak ngejar. Tapi kalau di sini kita bisa lihat kalau perbandingannya cukup rasa sih. Kalau 60 ini 67, ini 15,3. Atau kita coba di yang satunya lagi, yang di finance. Kita coba juga. Apakah kecepatannya sama seperti ADM atau enggak? Kita kopikan. Setelah itu kita buat. Kita buat ini. Lalu akan lihat lambatnya seberapa 1,1 1,8. Ini kalau dibagi jadi semakin habis ya. Jadi kalau misal kita pakai kecepatan yang semisal 128 kilobyte per second, kalau untuk satu komputer atau untuk satu PC aja mungkin kecepatan akan terfokus pada PC tersebut yang melakukan downloading atau uploading. Tapi kalau misal kita membuka dua PC dengan limit yang sama, dengan limit internet yang sama, kecepatan yang sama, otomatis kita harus dibagi dua. Kecepatan itu tadi dibagi dua. Yang awalnya misal 20 kilobyte per second harus jadi 10 kilobyte 10 kilobyte. Jadi seperti itu. Makanya di sini kita bisa lihat kalau kecepatannya dua komputer ini terlihat semakin pelan. Yang awalnya di sini tadi bisa tembus sampai 15 ke atas ya. Cuma di sini bahkan 10 aja nggak bisa tembus ini. Nah di sini tetap stabil karena memang dia nggak dibagi karena manajer punya limit yang lebih besar daripada kedua komputer ini, gitu loh. Jadi kita akan close. Nanti kita hapus. Dan kita akan coba lagi. Gimana ya? Kita akan coba lagi di rubah urutan queue di Mikrotik seperti gambar di bawah lalu lakukan download kembali seperti pada langkah nomor 4. Oke, kita akan coba ini ya, rubah urutan. Dimana jadi di ADM. Nah, di sini kita akan coba merubah urutan. Kita hapus saja. Ini ya, kalau kita rubah urutan sini nggak bisa ya, langsung gitu. Kita hapus ini aja. Nah, langsung kita tambahkan di manager. Lalu kita tambahkan IP-nya. Lalu kita apply, kita oke. Nah ini urutannya sudah Lalu iya manager 1 ini 001. Ini kenapa kok tetap di atas ya? Nggak tahu. Kita coba aja kita remove daripada nanti ada kesalahan atau mungkin emang gitu konfigurasinya. Di sini 192.168.1.624. Ini 128. Ini juga 128. Oke, sama ya. Setelah itu kita apply, kita oke, lalu kita tambahkan lagi jadi manager. 192.168.1.4. Setelah itu ini kita ganti 512, ini 512. Kita apply, kita oke. Oh, berarti tetap sama ya. Oke, kita close. Setelah itu kita masuk ke download lagi, kita lakukan ini langkah nomor 4 lagi ya. Kita akan coba ini. Nah,
Lalu di sini terus kita buka yang manager. Oke, kita akan coba save file, show on the Nah, oke, kalau kita bisa lihat di sini untuk yang manager ini kita bisa lihat kalau semisal lebih besar ini ya daripada ini. Jadi mungkin queue di sini lumayan berpengaruh terhadap kecepatan ini ya, kecepatan PC ya. Walaupun manager ini juga limitnya lebih besar daripada ini. Jadi mungkin queue lebih mendominasi lah. Queue lebih berperan. Kita akan coba masuk yang di sini. Di sini kita bisa lihat kalau misal kecepatan dari manager yang awalnya tadi bisa tembus sampai 60 ke atas, di sini 10 aja nggak bisa loh. Bahkan mengimbangi ini saja nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita coba ini, kita bagi juga. Maka kecepatannya akan menurun. Ini masih 1,6, 1,5, 1,4, 1,6, 2. Oh, oke, berarti di sini kalau ini dibagi kecepatannya turun dan ini lama kelamaan akan naik. Terus untuk yang manajer juga mulai menyusul naik ini. Ini udah mulai 6,2, 6,1. Kan kalau untuk download dengan kecepatan seperti ini dengan file yang besarnya 124 MB mungkin bisa butuh waktu berjam-jam ya. Mungkin juga kita pakai kecepatannya seperti ini. Oke, mungkin itu tadi cara untuk manajemen bandwidth untuk tiap PC yang ada. Jadi bisa kita tentukan tergantung queue ini berpengaruh. Jadi kalau misal ingin menempatkan manager sebagai yang paling cepat, otomatis queue-nya harus nomor 1, harus nomor 0 lah tadi urutannya, nomor 0. Lalu kasih limit yang besar. Terus habis itu kasih nomor 2 ini untuk yang lainnya, komputer lainnya. Jadi kerasa banget ya kalau misal kita rubah queue-nya itu lumayan berpengaruh terhadap kecepatan pada manager. Kalau untuk yang ADM sih saya rasa emang dari awal memang lambat, cuman lebih lambat lagi mungkin tadi ya. Karena yang di awal tadi kita bisa tembus sekitar 15 kilobyte per second itu yang belum dibagi. Cuman setelah kita ganti queue-nya yang ADM ini jadi makin lambat walaupun tembus 8 atau 9 dan mengalahkan manajer ya. Cuman ya untuk dengan kecepatan seperti ini juga ya kurang menguntungkan juga, kurang bisa dinikmati lah kalau emang untuk download file-file yang kecil seperti Chrome Setup.x ini yang 1,3 MB mungkin oke lah, mungkin lebih cepat lah. Tapi kalau misal download file besar disarankan untuk menggunakan limit yang lebih besar terlebih dahulu sebagai query nomor atas seperti itu. Jadi nanti pembagiannya bisa lebih bagus seperti itu. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.